Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dadang Herli Saputra SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah praktek peradilan pidana. Kami dari kelompok 5 dan 6 akan menampilkan persidangan semu yang akan kami persidangkan dengan nomor registrasi perkara 1126-P-B-2020-PN Serang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok. Yang pertama, Yenisa Alfat Amara sebagai panitera pengganti, Tatu Fatona Mardiana sebagai jaksa penuntut umum, Niken Apelina sebagai penasihat hukum, Ina Marlina sebagai hakim 2, Heki Dwi Harmoni sebagai petugas pengadilan, Siti Munaya sebagai terdakwa, Lois Pertiwi sebagai saksi TKP, Arum Febri Nur Hermiani sebagai hakim anggota 1, Neni Nurul Aini sebagai hakim ketua, Siti Yulia sebagai korban. Kronologis awalnya bahwa berawal terdakwa menumpang ojek dari Pejamuran Mekar Baru Tangerang menuju Onyam Kresek Tangerang. Namun ketika di perjalanan tepatnya di Kampung Kuranji, Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, terdakwa langsung merebut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih orange milik saksi Siti Yulia binti Niin. Namun saksi Siti Yulia binti Niin melakukan perlawanan sehingga saling merebutkan kunci kontak sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa langsung membacok Siti Yulia binti Niin sebanyak 1 kali ke arah lengan sebelah kiri dengan menggunakan 1 bilah golok. Saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via HP. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan bahan peledak atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana yang tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021, akan dilaksanakan sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 1126-B-2020-PN Serang atas nama terdakwa Siti Munaya alias Mumu binti Yunus dengan dakwaan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 akan segera dimulai. Baik, majelis hakim akan membacakan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan. Penuntut umum, sidang siap dimulai.
Siap, Yang Mulia. Nasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum. Sudah, Yang Mulia. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum, silahkan dengan dakwaan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Surat dakwaan No. Reg. Per. PDM strip 1160 garis miring 123 garis miring 04 garis miring 2021. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita sekarang ini masih diberikan kesempatan sehingga sampailah kita pada tahap dakwaan pidana dalam proses perkara pencurian dengan kekerasan. Pada kesempatan ini kami terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah memimpin jalannya persidangan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga tidak lupa kami sampaikan kepada penasihat hukum terdakwa yaitu Niken Aprilia SHMH yang telah bersungguh-sungguh mendampingi terdakwa dalam persidangan ini. Walaupun selama berlangsungnya persidangan terdapat perbedaan sudut pandang dengan kami selaku penuntut umum, namun masih dalam koridor hukum yang berlaku untuk kesemuanya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang dengan memperhatikan HSA identitas terdakwa. Nama lengkap Siti Munaina alias Munaiyah alias Mumu binti Yunus, tempat lahir Serang, umur 24 tahun, tanggal lahir 3 April 1996, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat lahir Jalan Pekapuran 3, nomor 26, RT 008, RW 005, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata 1 atau S1. Status tahanan, 1 oleh penyidik Polres Kota Serang, yaitu 24 Oktober 2020 sampai dengan 12 November 2020 di Rutan Polres Kota Serang. 2. Diperpanjang oleh penuntut umum 13 November 2020 sampai 22 Desember 2020 di Rutan Polres Kota Serang. 3. Oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Serang 10 Desember 2020 sampai 29 Desember 2020 di Rutan Polres Kota Serang. 4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang 17 Desember 2020 sampai dengan 15 Januari 2021. 5. Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang 16 Januari 2021 sampai 16 Maret 2021. D. Dakwaan. Primer, bahwa ia terdakwa Siti Munaiyah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 20.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Kampung Kuranji, Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dari atau peserta lain atau untuk menguasai barang yang dicuri. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, jika perbuatan menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, bahwa terdakwa
bahwa berawal terdakwa menumpang objek dari penjamuran Mekar Baru, Tangerang menuju Onyem Kresek, Tangerang. Namun ketika di perjalanan, tepatnya di Kampung Kuranji, Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, terdakwa langsung merebut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih orange milik saksi Siti Yulia binti Niin. Merebutkan kunci kontak sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa langsung membacok saksi Siti Yulia binti Niin sebanyak 1 kali ke arah tangan sebelah kiri dengan menggunakan 1 bilah golok yang digunakan terdakwa yang disimpan di pinggang terdakwa. Pada saat itu saksi Siti Yulia binti Niin turun dari motor dan melakukan perlawanan, dan pada saat itu juga kunci motor tersebut sudah ada di tangan terdakwa. Ketika saksi Siti Yulia binti Niin melakukan perlawanan, terdakwa kembali membacok ke arah lengan tangan kiri saksi Siti Yulia binti Niin. Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Siti Yulia binti Niin dengan cara mendorong, namun pada saat itu saksi Siti Yulia binti Niin masih menahan sepeda motor tersebut, dan pada saat itu saksi Eus Pertiwi binti Baharudin melintas di tempat kejadian tersebut, dan ketika melihat saksi Eus Pertiwi binti Baharudin bersama dengan warga terdakwa langsung kabur dan meninggalkan sepeda motor tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Yulia binti Niin mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum No. 04/014/RSUD BLRJ /11/2020 tanggal 23 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Pada pemeriksaan, pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1967 ditemukan luka terbuka pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri disertai patah tulang, putusnya pembuluh nadi, saraf, dan tendon akibat kekerasan tajam. Luka tersebut apabila tidak mendapatkan penanganan di rumah sakit, maka dapat mendatangkan bahaya maut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 KUHP. Subsidiar, bahwa ia terdakwa Siti Munaiyah pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Kampung Kuranji, Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Jika perbuatan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa berawal terdakwa menumpang ojek dari Penjagaan Mekar Baru, Tangerang menuju Onyem Kresek, Tangerang, namun ketika di perjalanan, tepatnya di Kampung Kuranji, Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten, terdakwa langsung merebut kunci kontak motor Honda Beat warna putih oranye milik saksi Siti Yulia binti Niin. Namun saksi Siti Yulia binti Niin melakukan perlawanan sehingga saling merebutkan kunci kontak sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa langsung membacok saksi Siti Yulia binti Niin sebanyak 1 kali ke arah tangan sebelah kiri dengan menggunakan 1 bilah golok yang sudah terdakwa yang disimpan di pinggang terdakwa. Pada Siti Yulia dan pada itu kunci motor tersebut sudah ada di tangan terdakwa. Ketika saksi Siti Yulia binti melakukan perlawanan, terdakwa kembali membacok ke arah lengan tangan kiri saksi Siti Yulia binti. Terdakwa saksi Siti Yulia binti dengan cara mendorong, namun pada saat itu saksi Siti Yulia binti Niin masih menahan sepeda motor tersebut, dan pada saat itu saksi Eus Pertiwi binti Baharudin bersama dengan warga terdakwa langsung kabur dan meninggalkan sepeda motor tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Yulia binti Niin mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum No. 4/014/RSUD BLRJ /11/2020 tanggal 23 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Pada pemeriksaan
pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1967 ditemukan luka terbuka pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri disertai patah tulang, putusnya pembuluh nadi, saraf, dan tendon akibat kekerasan tajam. Luka tersebut apabila tidak mendapatkan penanganan di rumah sakit maka dapat mendatangkan bahaya maut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 ke 4 KUHP. Demikian dakwaan ini saya bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim di persidangan pada hari Senin tanggal 16 Februari tahun 2021. Sekarang 16 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum Tato Mariana SHMH. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Ada tanggapan? Bagaimana penasihat hukum? Ada tanggapan? Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Nomor Registrasi Perkara 1126-PIT-2021-PN Serang. Dengan hormat Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Terlebih dahulu kami selaku tim penasihat hukum terdakwa untuk dan atas nama terdakwa Siti Munaiyah alias Mumu binti Yunus mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ini. Setelah mempelajari dan mendengarkan secara seksama surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa memberikan pendapat apakah surat dakwaan tersebut telah memenuhi asas dan ketentuan umum hukum yang menundukkan Siti Munaiyah alias Mumu binti Yunus menjadi terdakwa sekaligus menjadi satu-satunya pedoman dalam memeriksa persidangan. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Sehubung dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara 1128-PIT-B-2021-PN Serang tanggal 17 Desember 2020 yang dibacakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Pidana nomor registrasi perkara 1126-PIT-B-2021-PN Serang. Dengan ini, Mumu binti Yunus menyampaikan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana berikut ini. Eksepsi mengenai surat dakwaan batal demi hukum atau exception found pursuant testing. Syarat material, surat dakwaan harus memuat dakwaan yang menyebutkan waktu dan delik yang dilakukan. Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwaan. Dalam syarat material yang dibacakan rekan JPU dalam surat dakwaan, mendakwa terdakwa dengan pasal 365 ayat 1 KUHP atau ayat penganiayaan. Namun nyatanya rekan jaksa penuntut umum dalam menguraikan peristiwa pidananya jelas-jelas tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa apa yang didakwaan JPU tidak didasarkan atas peristiwa yang ada sebelum perkara pidana nomor registrasi perkara 1126-PIT-B-2021-PN Serang. Laporan atas perkara yang didakwaan kepada terdakwa selanjutnya untuk kemudian sesuai yang disebutkan harap dilakukan perbaikan dalam hal-hal yang telah disebutkan di atas. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini
studilah kiranya dapat berkenan memutus perkara ini dengan keputusan mengabulkan eksepsi terdakwa Siti Munaiyah alias Mumu untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara 1126/PN Serang tanggal 17 Desember 2020 batal demi hukum atau tidak setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi atau nota keberatan ini kami sampaikan berhadapan dengan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut kami ucapkan terima kasih. Serang 8 Januari 2021, hormat kami tim kuasa hukum Siti Munaiyah. Penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Hakim. Tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Siti Munaiyah alias Mumu binti Yunus No. 1126/PIT/2021/PN/SRG. Sidang Majelis Hakim yang terhormat, para hadirin dan saudara penasihat hukum yang kami hormati, pertama-tama terlebih dahulu kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan perkenanannya serta perlindungannya, di mana kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam sidang ini kita dapat berjalan sampai saat ini. Dan tidak lupa kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Begitu pula halnya dengan saudara penasihat hukum yang kami hormati yang telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan kami. Sehingga pada saat sekarang ini telah diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi nota keberatan atau eksepsi saudara penasihat hukum terdakwa Siti Munaiyah alias Mu binti Yunus, bahwa sebelum kami menyampaikan pada materi dari nota keberatan atau eksepsi saudara penasihat hukum tersebut, kiranya Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan kami untuk terlebih dahulu menguraikan pasal 156 ayat 1 KUHP, yakni dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Jadi ada 3 hal yang utama dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Antara lain, pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Majelis Hakim yang terhormat, para hadirin dan saudara penasihat hukum yang kami hormati, bahwa sebelum kami menanggapi nota keberatan atau eksepsi saudara penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu kami akan menguraikan nota keberatan penasihat hukum dalam eksepsinya, antara lain 1, tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak cermat, jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Bahwa saudara penasihat hukum dalam nota keberatannya menguraikan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat. Dalam hal ini juga kami tidak sependapat, di mana dalam hal pasal 143 ayat 1 KUHP ditegaskan penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Serang dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan. Sedangkan disebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani berisi A. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa dalam pasal 143 ayat 3 KUHP dijelaskan lagi, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf B barulah batal demi hukum. Jadi sebenarnya bagian tugas penuntut umum yang terpenting adalah apa yang tersebut dalam pasal ini, yaitu surat dakwaan. Bagaimana pada dasarnya pembuatan itu? Surat dakwaan itu harus membuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
disusul hal yang terpenting yaitu menyebutkan dengan lengkap secara cermat, jelas, dan lengkap yang mengenai tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan uraian dan keberatan kami tersebut di atas, maka selanjutnya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berikut. Menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa Siti Munayyah alias Mumu binti Yunus tersebut, melanjutkan pemeriksaan persidangan. Demikian tanggapan ini kami majukan dalam persidangan. Semoga majelis hakim yang terhormat sependapat dengan kami. Serang 16 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum Ratu Fatana Mardiana. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari setelah hari ini tanggal berapa? 23 Februari tahun 2021, majelis hakim. Mohon maaf, Ketua yang Baik, mulia. Panitera catat jadwal sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021, akan dilaksanakan sidang lanjutan mengenai perkara pidana nomor registrasi perkara 1125-PIT-B-2020-PN Serang. Atas nama terdakwa Siti Munayyah alias Mumu binti Yunus dengan dakwaan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Dimohon para hadirin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pencurian nomor 16 2020 dari pada tanggal 16 Februari 2021 atas terdakwa Siti Munayyah untuk umum. Untuk panggilkan Petugas, tolong hadirkan terdakwa. beritahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa sidang ini alat bukti oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat-alat bukti, saudara? Sudah, Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Alat bukti yang kami ajukan yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol A strip 4181XL. Yang kedua ada 1 buah golok. Yang ketiga ada STNK dengan nomor polisi A strip 4181XL dan 2 saksi yaitu saksi korban dan saksi TKP. Penuntut panggilkan saksi ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi-saksi ke ruang persidangan. Siap. Para saksi dalam keadaan sehat. Sehat Yang Mulia. Sehat Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini. Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Baik Yang Mulia. Susilian Patanglah 1 Maret 2000, umur 21 tahun, pekerjaan karyawan swasta jenis kelapan, masa Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kota Serang. Agama Islam, Kebangsaan Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah atau semenda? Tidak Yang Mulia. Saudara ketahui tanggal lahir 20 Juni 2000, 10 tahun, pekerjaan karyawan swasta jenis kelamin perempuan, alamat Kampung Cadas, Kecamatan
Gunung Keler, Kabupaten Tangerang. Seluruh kebangsaan Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah atau semenda? Tidak, Yang Mulia. Para saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Bersedia, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, di sini saya hanya membantu melafalkan saudaralah yang bersumpah. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Penuntut umum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa? Baik, Yang Mulia, saksi korban. Baik, kepada saudara saksi Siti Yulia, apa bisa menjelaskan kronologinya? Baik, Yang Mulia. Waktu itu saya sedang mengojek dan membawa penumpang dari Pejamun Mekar Baru Tangerang menuju Onyen Kresek Tangerang. Tapi pas di perjalanan di daerah Kampung Kuranji, Desa Cakung, Kecamatan Binuangan, Kabupaten Serang, pelaku atau penumpang yang saya bawa merebut kunci motor saya dan langsung membacok saya. Lalu ketika saya melawan untuk merebut kunci yang telah diambil, saya kembali dibacok. Terus ketika pelaku kabur, saya ditolong oleh warga setempat. Begitu, Yang Mulia. Apakah benar saudara terdakwa membacok korban mengenai tangan sebelah kiri? Benar, Yang Mulia. Baik, saudara Elis Pertiwi, saudara tetap di tempat. Kepada saksi Siti Yulia, silahkan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali. Namun sebelumnya kami ingatkan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum panggil dan hadapkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia, petugas tolong hadirkan saksi selanjutnya ke ruang persidangan. Kepada saudara saksi, tolong jelaskan kronologi. Baik. Saat itu saya sedang melintas di Jalan Kampung Kuranji, Desa Cakung, Kecamatan Binung, Kabupaten Serang menuju rumah saya. Di jalan, saya melihat korban meminta tolong kepada saya. Namun, saya tidak berhenti karena saya takut. Akhirnya saya meminta tolong kepada warga sekitar. Saat saya sudah kembali ke tempat kejadian, saya melihat korban sudah berlumuran darah. Dan akhirnya korban dibawa ke rumahnya oleh warga sekitar. Apakah saudara benar-benar melihat terdakwa membacok korban? Kenapa, Yang Mulia? Apakah saudara benar-benar melihat terdakwa membacok korban? Tidak. Apakah ada kejadian selanjutnya setelah pembacokan? Tidak ada, Yang Mulia, karena saat saya sampai ke tempat kejadian, tersangka sudah melarikan diri. Baik, karena tahap pembuktian oleh penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silahkan mengambil tempat di depan majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, tolong jelaskan kronologi kejadian tersebut. Berawal saya menumpang ojek dari Pajemuran Mekar Baru, Tangerang menuju
Omai, Onyam, Kresek, Tangerang, namun ketika di perjalanan, tepatnya di Kampung Kuranji, Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, saya langsung merebut kunci motor sepeda motor Honda Beat warna putih orange milik saksi Siti Yulia. Nah, terus Siti Yulia itu melakukan perlawanan sehingga kami itu saling berebutan kontak kunci. Setelah itu, saya membacok lengan sebelah kirinya menggunakan satu bilas golok yang sudah saya bawa disimpan di pinggang saya. Pada saat itu, saksi Siti Yulia turun dari motor dan melakukan perlawanan, dan pada saat itu juga kunci motor tersebut sudah ada di tangan saya. Ketika saksi Siti Yulia melakukan perlawanan, saya kembali membacok ke arah lengan tangan Siti Yulia. Sehingga saya membawa motor milik Siti Yulia dengan cara mendorong, namun pada saat itu Siti Yulia masih menahan sepeda motor tersebut, dan pada saat itu Siti Pertiwi melintas di tempat kejadian tersebut, dan ketika saya melihat Siti Yulia itu, saya kabur melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Apa alasan Anda melakukan tindak pidana tersebut? Karena saya lagi butuh uang, Yang Mulia. Kenapa saudara kabur pada saat kejadian? Karena saya khawatir digebukin sama massa. Kemana Anda kabur pada saat itu? Ke tempat yang sepi, Yang Mulia. Baik, karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada tanggal 2 Maret 2021 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Maret 2021, akan dilaksanakan sidang akhir perkara pidana dengan nomor register perkara 1125-PIT-B-2020-PN atas nama terdakwa Siti Munayyah alias Mumu binti Yunus dengan dakwaan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang perkara pencurian nomor 1126-PIT-B-2020-PN Serang pada hari ini 2 Maret 2021 atas nama terdakwa Siti Munayyah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah Yang Mulia. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum saudara. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum, silahkan dengan tuntutan saudara. Baik Yang Mulia, terima kasih. Surat tuntutan No. Reg.
per 1126/PID-B/2020 PNSRG. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang dengan memperlihatkan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Siti Munayyah alias Mumu binti Yunus, tempat lahir Serang, umur 24 tahun, tanggal lahir 3 April 1996, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pekapuran 3, nomor 26, RT 008 RW 005, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata 1 atau S1. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2020 nomor 1126/PID-B/2020/PNSRG, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang telah dibacakan sebelumnya. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, di mana baik keterangan para saksi, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa adanya saling berkaitan, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara pidana berkesimpulan bahwa terdakwa Siti Munayyah alias Mumu binti Yunus secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar, yaitu melanggar pasal 365 ayat 2 dan pasal 365 ayat 1 ke 4 KUHP, bahwa selanjutnya perlu kami pertimbangkan dari sudut kemampuan bertanggung jawab terdakwa yang didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa. Maka berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka kami selaku jaksa penuntut umum berpendapat bahwa tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga sudah sepantasnya lah terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Akhirnya, sebelum kami membacakan tuntutan pidana atas terdakwa terlebih dahulu, diperkenakanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengajukan tuntutan pidana ini, antara lain sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperlihatkan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Siti Munayyah alias Mumu binti Yunus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan yang telah dibacakan sebelumnya. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun penjara. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, menyatakan barang bukti berupa: satu buah golok dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih orange sudah di spotlight dengan warna hitam orange, nompol A4181XL, norangka JFE1 E11XD207314, no mesin JFE1E 207170, 1 buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih sudah di spotlight warna hitam oranye, nopol A strip 4181 strip XL, norangka JFE 1E 11XD K207314, no mesin JFE 1E 207170, dikembalikan kepada saksi korban, yaitu Siti Yulia binti Niin. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sebesar
Rp5.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Jaksa Penuntut Umum Tatu Fatana Mardiana SH MH. Saudara terdakwa mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap dengan pembelaan saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Silahkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membagikan file dari nota pembelaan terlebih dahulu. Nota pembelaan nomor registrasi perkara PDM 1160-123-2020-PN Serang dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Siti Munaiyah alias Mumu binti Yunus, tempat tanggal lahir Serang 3 April 1996, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pakapuran 3, nomor 26, RT 8, RW 5, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata 1, yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebankan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Demikianlah nota pembelaan ini kami ajukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Serang 16 Februari 2021, hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum, ada tanggapan? Ada Yang Mulia. Silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Penasihat Hukum yang terhormat, berdasarkan pada hal Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 1126/PIB/2020/PN Serang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Siti Munaiyah alias Mumu binti Yunus, tempat lahir Serang, umur 24 tahun, tanggal lahir 3 April 1996, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pakapuran 3, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata 1. Dengan ini mengadili yang pertama, menyatakan terdakwa Siti Munaiyah alias Mumu binti Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif ke-1. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap 6 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, menyatakan barang bukti berupa 1 buah golok dirampas untuk dimusnahkan.
1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih sudah diskotlet warna hitam orange. 1 buah SNK sepeda motor Honda Beat warna putih sudah diskotlet warna hitam orange. Dikembalikan kepada saksi korban Siti Yulia binti Niin. Yang keenam, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Maret 2021 oleh kami Nurul Ain SHMH sebagai Hakim Ketua, Arum Febri SHMH dan Ina Marlina masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Inisa Alfat Amara SH sebagai panitia pengganti, serta dihadiri oleh Tatu Fatonah SH penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Sidang perkara pencurian nomor 1126/PIB/2020 PN Serang dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.